Kami dari kelompok 8 PNID TFB 2014. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dewasa ini membuahkan begitu banyak produk yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Bayangkan, jutaan dan jutaan mesin, alat, dan perangkat diciptakan setiap harinya dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mulai dari skala kecil seperti handphone ini sampai yang lebih besar seperti truk ini. Setiap mesin yang diproduksi membutuhkan suatu standar yang dapat menyamaratakan semua interpretasi setiap pihak yang terlibat, baik dalam proses perancangan, produksi maupun perawatannya, dan standar itu kita kenal dengan nama gambar teknik. Salah satu bentuk dari gambar teknik adalah piping and instrument diagram. Piping and instrument diagram menggambarkan alur proses pengolahan material ataupun fluida dalam satu proses perpipaan. Nah, PNID ini digunakan banyak dalam skala rumahan maupun skala yang lebih masif. PNID menjadi sangat penting karena hampir dari seluruh produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini dihasilkan dari suatu proses pengolahan yang melibatkan fluida dalam suatu sistem perpipaan. Pengolahan air, pengolahan minyak bumi dan gas, dan berbagai proses dalam industri kimia merupakan contoh penerapan PNID dan membuktikan betapa dekatnya PNID dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat ini saya hendak menjelaskan bagian pertama dari Piping and Instrument Diagram Gas Lift Compression KH Platform milik Star Energy Jakarta dari Tripatra Engineering Group Jakarta, Indonesia. Proses yang akan saya jelaskan ini berawal dari fluida yang berasal dari bagian lubricator with compressor yang pada alur utamanya akan melalui perpipaan turun ke bawah, ke kiri, kemudian kembali ke atas dan bermuara di kontainer 4100. Mari kita simak bersama rincian prosesnya. Berawal dari lubricator with compressor, fluida akan dibawa melalui pipa turun, kemudian menemui instrumen pertama yaitu level gauge atau level switch dan low yang akan mengirimkan sinyal pneumatik atau sinyal dengan gas bertekanan tinggi untuk mencegah overload. Dengan cara sinyal tadi akan diolah dengan computer function D3 yang akan mengirimkan hasil komputasinya ke instrumen level shutdown low 0401 untuk mendeteksi apakah aliran tersebut terlalu rendah atau tidak. Apabila terlalu rendah, maka level shutdown akan bekerja dan men-shutdown atau mematikan aliran tadi. Apabila aliran tidak dimatikan, maka fluida tadi akan meneruskan perjalanannya melalui pipa melewati flow indicator untuk dicek flow-nya atau alirannya. Kemudian melalui 1-inch carbon steel tubing, yaitu pipa berbahan carbon steel dengan diameter 1 inch, dan akan menemui percabangan pipa di mana sebagian akan dikeluarkan atau menuju customer connection nomor 15, yaitu engine compressor oil makeup, dan sebagian lainnya akan meneruskan perjalanannya melalui pipa kembali melewati 1-inch carbon steel tubing dan kemudian kembali melewati flow indicator untuk kembali dicek flow-nya atau alirannya setelah tadi terbagi sebagian diberikan ke customer connection nomor 15. Dan setelah melewati flow indicator, sekali lagi akan dicek oleh level gauge atau level switch down low untuk ditentukan apakah hasil komputasi gas bertekanan oleh computer function D1 akan mengharuskan level shutdown low untuk mematikan aliran tadi atau tidak. Manakala ditemukan aliran yang terlalu rendah, maka aliran tersebut akan dimatikan. Aliran tersebut bila tidak terlalu rendah, maka akan diteruskan ke percabangan pipa yang juga akan menerima aliran fluida dari tempat lain. Yaitu tempat pertama ada di bawah sini, yaitu oil fill atau drain, yaitu customer connection nomor 17, yang akan mengalir ke atas dan bertemu fluida dari engine oil cooler yang mengalami perbesaran ukuran pipa di sini, dan mereka akan dialirkan melalui pipa 1,5 inch schedule 80 dan melewati gate valve 0305 dan bertemu dengan percabangan pipa yaitu aliran fluida dari tempat yang tadi saya jelaskan, dan kesemuanya ini akan mengalir dan bermuara di kontainer 4100.
saya akan melanjutkan penjelasan. Penjelasan ini merupakan proses kedua dari diagram alir proses. Oke, saya akan mulai dari aliran gas dari turbo air motor supply. Aliran gas dari turbo air motor supply akan memasuki centrifugal pump bernomor 0308 yang berfungsi untuk memindahkan aliran gas dengan cara mengumpulkannya terlebih dahulu dan outputnya akan dialurkan menuju ke turbo post loop motor air exhaust dengan customer connection bernomor 29. Di dalam sistem 0308 ini juga terdapat gear pump yang berfungsi untuk mengalirkan gas melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumahnya. Kemudian, aliran gas dari kontainer 4100 ini akan membagi aliran menjadi dua alir. Yang pertama, melewati gate valve bernomor 0309 dan kemudian melewati Y tipe strainer bernomor 0311. Nah, saat aliran melewati Y tipe strainer bernomor 0311 ini, gas yang melewati Y tipe strainer ini akan dibersihkan sehingga keluarannya menjadi aliran yang bersih. Kemudian, gas akan melewati gear pump dan melewati bagian yang terpasang flow indicator bernomor 0313. Nah, instrumen ini berfungsi untuk mengindikasi akan adanya aliran gas. Kemudian, aliran tersebut akan melewati check valve bernomor 0312, di mana fungsi dari check valve ini adalah untuk mencegah aliran kembali lagi atau disebut dengan backflow. Kemudian, aliran tersebut lanjut ke gate valve bernomor 0310 dan kemudian menuju ke turbo. Nah, aliran gas yang berasal dari kontainer bernomor 4100 ini akan terbagi menjadi dua aliran lagi. Aliran pertama akan melewati gate valve bernomor 0305 dan kemudian melewati pipa berdiameter 1,5 inci schedule 80 yang tentunya telah melewati Y tipe strainer bernomor 0314 dan kemudian menuju ke sambungan pipa atau flank connection menuju ke gear pump bernomor 0302. Nah, di dalam sistem 0302 ini terdapat centrifugal pump. Nah, ini centrifugal pump yang akan mengumpulkan gas dari preload air motor supply yang outputnya akan menuju ke engine preload motor air exhaust dengan customer connection bernomor 29 dengan pipa berdiameter 0,75 inci. Kemudian, aliran dari gear pump akan melewati sambungan pipa atau flank connection yang kemudian akan melewati check valve bernomor 0307 dan gate valve bernomor 0306. Yang kemudian aliran gas ini akan bergabung dengan aliran gas dari engine oil pump yang berada pada satu jalur yang sama dan melewati temperatur switch height atau thermowell bernomor 3283. Fungsi dari thermowell 3283 ini adalah untuk menstabilkan suhu aliran gas. Dan selain itu, fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan temperatur shutdown height 3203 yang berada di atas. Kemudian, aliran gas dari gear pump dan engine oil pump akan menuju ke three-way valve, merupakan three-way valve dengan suhu yang telah diset sebesar 165 derajat Fahrenheit.
dengan pipa berdiameter 2 inci. Fungsi dari three-well valve ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengarahkan outlet dalam aliran pipa yang kita kehendaki. Nah, pada three-well valve ini terdapat satu inlet dan kemudian memiliki dua outlet. Aliran gas yang lain yang berasal dari oil cooler with engine ini kemudian terkoneksi dengan sistem dari platform lain, yaitu dari KH H070800305 untuk perpipaan pengairan, dan yang kemudian yang aliran udara berasal dari three-well valve juga terkoneksi dengan indikator bernomor 32187 yang berfungsi untuk mengindikasi besar suhu aliran gas, yang terpasang juga di situ thermowell 3216. Thermowell 316 ini adalah memiliki fungsi untuk menstabilkan suhu. Aliran lain dari three-well valve akan bergabung dengan aliran yang berasal dari oil cooler with engine, yang kemudian akan menuju ke pipa berdiameter 2,5 inci dengan pipa berjenis 150 FF, dan kemudian melewati sambungan pipa dengan pipa berjenis 150 RF dengan berdiameter yang sama. Nah, kemudian itu aliran gas akan menuju discrete instrument pada aliran yang terkoneksi dengan dua saluran gas. Saluran gas tersebut melewati gate valve bernomor 3228 dan bergabung pada bagian yang telah terpasang differential pressure indicator bernomor 3236. Nah, fungsi dari DPI bernomor 3236 ini adalah untuk mengindikasi adanya perbedaan tekanan di antara dua saluran gas tersebut. Nah, discrete instrument untuk aliran ini juga terkoneksi dengan gate valve bernomor 0306 pada bagian atas yang telah tersambung dengan customer connection bernomor 16 dengan pipa berdiameter 1 inci, yaitu engine oil filter drain. Nah, kemudian sementara aliran gas yang berasal dari discrete instrument akan kembali melewati sambungan pipa dengan pipa berdiameter 2,5 inci standar WT yang kemudian akan menuju ke kontainer 4100. Berarti proses tersebut akan kembali ke kontainer yang sebelumnya telah melewati Y tipe strainer with engine dengan pipa berdiameter 2,5 inci bertipe 150 FF. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses 3, di mana proses ini adalah lanjutan dari proses 2 yang diperkenalkan oleh saya tadi dengan nama Bima Julian Hermit NIM 42109. Baik, pada proses 3 ini nantinya semua aliran akan berakhir kepada lubrikator dengan kompresi dan diawali dengan kontainer. Saya akan menjelaskan mulai dari piping symbol atau simbol pipa beserta indikator dan sensornya. Sebelumnya itu kita akan bermula pada kontainer 4100, di mana ini adalah tempat di mana ditampungnya aliran fluida, yang telah melewati berbagai jalur pemrosesan
Kemudian nantinya akan terus berjalan akan bertemu dengan get valve, yaitu untuk membuka dan menutup aliran fluida secara penuh. Di sini ada lambang computer function, yaitu adalah indikasi untuk menghitung aliran untuk perhitungan komputasi suatu besaran dari fluida. Yang nantinya akan bertemu dengan suatu sensor, yaitu pressure indicator, yang mana gunanya adalah berfungsi untuk mengindikasi tekanan yang terdapat pada aliran fluida melewatinya. Sebagiannya nanti akan menuju kepada pressure switch law, di mana di sana berguna mencegah terjadinya overload pada tekanan, yang nantinya akan mengaktifkan dan menonaktifkan pressure shutdown law, yaitu untuk mematikan dan menjalankan kembali aliran terhadap fluida. Di sini kita terhubung dengan pneumatic. Kita akan terhubung dengan pneumatic signal, yaitu merupakan simbol dari pipa berisi gas yang bertekanan. Melalui pipa ini, gas akan dibawa menuju proses selanjutnya. Di sini terdapat 2 buah 3-way valve dengan hand wedge. Ini pengoperasian dengan manual. Kemudian di bawahnya ada pneumatic operated, yaitu valve yang terpasang pada pipa yang berisi aliran gas bertekanan, berfungsi untuk membuka atau menutup aliran fluida secara penuh. Ini bisa dioperasikan secara manual, tapi di sini terdapat pressure control valve. Jadi pada sistem ini bisa dijalankan secara manual, tetapi di sini dipasang suatu kontrol. Jadi ini dilakukan secara otomatis terhadap indikator tertentu jika terjadi sebuah perubahan dalam pneumatic signal ini. Kemudian dilengkapi dengan coping guard dengan kompresi, yaitu menjaga dari engineering dengan efisiensi juga. Di sana berguna untuk rake off dan rake out dari aliran tersebut. Di sini ada computer function, yaitu pressure safety. Guna yang sama dengan computer function lainnya, yaitu untuk menghitung dan mengindikasi aliran fluida tertentu. Di sini ada customer di sini kita akan melihat yaitu customer connection. Kemudian aliran akan bertemu valve lagi ke komputer G6. Ini memiliki fungsi yang sama dengan G5, juga memiliki beberapa sensor atau indikator penghitung. Ada pressure indicator, memiliki fungsi yang sama seperti tadi. Di sini ada pressure safety, yaitu untuk dilakukan perhitungan terhadap tekanan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jadinya overload tekanan. Ini juga memiliki hal yang sama dengan pressure switch law, di mana ini juga berfungsi nantinya untuk mengaktifkan dan mengaktifkan pressure shutdown law. Yang nantinya dari customer connection berakhir kepada lubrikator dengan kompresi, yaitu alat yang digunakan untuk menambah pelumas dari udara yang dikeluarkan dari air atau udara kompresi. Nantinya customer connection tersebut akan melewati pressure switch law. Pressure switch law memiliki fungsi yang sama seperti tadi, yaitu untuk mengindikasi jadi overload. Kemudian melewati computer function lagi, melakukan perhitungan secara komputasi, dan berakhir nantinya di temperatur shutdown high, di mana ketika temperatur pada sistem tersebut terlalu tinggi, maka sistem akan dimatikan. Di sini ada bentuk penyusutan pipa yang dilakukan ketika melewati first stubbing dari customer connection, yaitu dari
1 inci ke 0,7, ke 0,5, dan 0,4. Semuanya terdapat dalam 4 tempat yang berbeda. Baik, untuk simbol mungkin baru itu yang dapat dijelaskan. Kemudian akan lanjut kepada jalur prosesnya. Untuk proses, aliran gas lain yang terkoneksi dengan kontainer 4100 akan melewati gate valve 3224. Kemudian nanti aliran gas yang bertekanan pneumatic line akan terbagi menjadi dua. Yang pertama akan masuk ke dalam computer function G5. Di mana di sini akan dilakukan perhitungan. Kemudian sebagian gas akan menuju kepada pressure indicator untuk dilakukan pengindikasian terhadap tekanan. Sebagiannya akan menuju pressure switch low, di mana di sana untuk mencegah terjadinya overload terhadap tekanan yang nantinya akan mengaktifkan dan mengalihkan pressure shutdown low. Sebagian gas yang melewati valve tadi akan menuju kepada three-way valve dengan hand switch, yaitu bisa dioperasikan secara manual. Terdapat 2 buah di sini, ada 3221 dan 3222. Nantinya yang dari 3221 three-way valve with hand switch akan menuju kepada pneumatic operated yang berfungsi untuk mengoperasikan gas yang bertekanan, karena di situ juga terdapat pressure control valve 3233 yang akan mengontrol tekanan di dalam valve tersebut, yang kemudian aliran gas bertekanan itu akan terkoneksi dengan air supply from heater. Di sistem ini terdapat coupling guard. Ini sebagai penjaga terhadap proses engineering tersebut. Dan kemudian sebagian aliran yang bertekanan akan melewati three-way valve with hand switch 32322 akan menuju kepada pressure safety, itu juga lambang dari computer function. Dilakukan perhitungan terhadap tekanan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti overload. Kemudian gas yang terkoneksi dengan permission to panel nantinya aliran gas yang berasal dari 3232 akan bergabung dengan aliran gas yang bertekanan yang lain di aliran ini melewati bagian yang terpasang dengan komputer G6. Di sini nantinya akan dilakukan perhitungan lagi dengan pressure indicator untuk mengindikasi tekanan, kemudian pressure safety untuk mencegah tekanan terjadi overload, dan pressure shutdown low yang nantinya untuk menonaktifkan dan mengaktifkan kembali tekanan tersebut. Gabungan dari aliran gas yang bertekanan dari three-way valve 3232 nantinya akan bergabung dengan komputer G6 melewati gate valve 0408 yang mana nantinya akan terhubung dengan sistem lubrikator dengan kompresi. Kemudian sementara itu aliran fluida terkoneksi dengan customer connection 19, yaitu dengan distance piece valve dengan diameter pipa 1 inch jenis tubing, juga terkoneksi dengan
sistem lubrikator dengan kompresi yang di dalamnya akan diproses di 4 tempat, yaitu dengan bentuk penyusutan pipa menjadi 0,7 inch. Kemudian aliran fluida yang terkoneksi dengan customer connection 20 dan 21 memiliki satu jenis pipa, nantinya akan terkoneksi dengan pipa-pipa masing-masing 1 inch menuju ke 4 tempat yang berbeda pada sistem lubrikator dengan kompresi pipa yang diperkecil ukurannya dari 1 inch menjadi 0,5 dan sebagiannya akan pergi menjadi dari 0,5 menjadi 0,25 inch. Dan yang terakhir yaitu aliran dengan customer connection yang terhubung dengan customer connection 22 nantinya akan menuju ke 4 tempat yang berbeda, di mana terhubung dengan pipa 1 inch yang nantinya akan menyusut menjadi 0,5 inch. Dalam aliran ini terpasang pressure switch low yang memiliki fungsi sudah dijelaskan sebelumnya, yang dilewati oleh gas yang bertekanan akan menuju bagian komputer function B1. Di sini dilakukan perhitungan lagi dan nanti dilanjutkan ke bagian yang terpasang dengan temperatur sudden height. Pada proses ini temperatur sudden height. Di sini nantinya jika temperatur begitu tinggi, maka sistem atau proses akan dimatikan. Semua proses ini nantinya akan mengarah kepada lubrikator dengan kompresi, di mana ada penyusutan letakan pipa di sini, dan itu akan dilanjutkan dengan proses 4 yang akan dijelaskan oleh Kiki nanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan jelaskan aliran proses keempat ini dari PIN-ID kelompok kami. Nah, yang pertama, aliran fluida akan masuk dari customer connection nomor 29 ini, yaitu preloop motor air supply exhaust. Nah, di sini dia nanti akan bergabung dari aliran fluida flame rod, preloop pump, dan yang di sini. Nah, dari ketiga ini dia akan masuk ke centrifugal pump 0402 ini. Nah, di centrifugal pump ini juga bermuara preloop air motor supply di sini. Nah, di dalam instrumen ini juga tergabung gear pump yang hasil outputnya akan terbagi menjadi 2 cabang. Cabang pertama dia akan menuju ke sini dan yang kedua akan ke sini. Pertama, saya akan menjelaskan cabang yang pertama. Nah, cabang yang pertama ini dia akan melewati Y-type strainer 0409 ini dan masuk ke gate valve 0404 dengan pipa berdiameter 1,5 inci schedule 80. Nah, ini nanti akan langsung terkoneksi dengan customer connection nomor 24 ini. Nah, dia akan turun ke bawah sini langsung menuju ke lubricator with compression. Itu yang ke sini. Nah, yang ke arah sini ke bawah aliran fluida yang berasal dari gear pump 0402 ini akan menuju ke check valve 0406 dengan pipa berdiameter 1 inci schedule XHVY. Nah, dari check valve ini dia akan naik ke gate valve 0405 ini dan akan menuju ke pipa yang terkoneksi dengan oil cooler with compressor. Nah, di
oil cooler bed compressor ini alirannya terbagi menjadi dua cabang, yang di atas dengan yang di bawah. Nah, pertama saya akan menjelaskan yang di atas ini. Pada bagian atas ini, pipa mengalami reduksi diameter dari 2 inci menjadi 1,5 inci schedule 80 dan langsung menuju ke lubricator bed compressor. Itu yang atas. Nah, yang bawah ini pipa juga sama mengalami reduksi dari 2 inci menjadi 1,5 inci schedule 80 dan dia akan masuk menuju discrete instrumen untuk aliran yang ini. Nah, sebelum mencapai sini, di sini ada instrumen berupa thermowell dan thermometer indikator yang fungsinya untuk mengatur suhu dari fluida ini. Nah, di discrete instrumen untuk aliran atau flow ini juga bermuara aliran fluida dari customer connection nomor 24 ini yang akan melewati gate valve 0408 sebelum menuju ke discrete instrumen untuk flow. Nah, pada discrete instrumen untuk flow ini juga terkoneksi dengan dua pipa ke differential